Pasti teman-teman udah nggak asing kalau dengar kata storytelling. Yap, storytelling merupakan kegiatan bercerita atau kegiatan mendongeng. Jadi, storytelling ini adalah bagaimana suatu cerita, baik itu kisah, adegan, maupun peristiwa, disampaikan dengan cara semenarik mungkin. Hal yang paling menarik dari storytelling ini adalah bagaimana cerita tersebut kita sampaikan dengan cara memaksimalkan penggunaan gestur tubuh, mimik wajah, sampai suara maupun alat peraga dalam mendeliver atau menyampaikan cerita yang kita bawakan. Nah, biasanya juga storytelling ini disampaikan atau dibawakan menggunakan bahasa Inggris. Storytelling ini tentu saja berbeda dengan berpidato atau mungkin berpuisi. So, ini dia ada beberapa tips dalam membawakan storytelling atau dalam mengikuti perlombaan storytelling. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan storytelling. Yang pertama adalah alat peraga, yang kedua gestur tubuh dan mimik, yang ketiga adalah suara, dan yang keempat adalah pemilihan cerita. Yang pertama adalah alat peraga. Seperti yang tadi aku jelasin di awal, alat peraga di sini berperan penting dalam membawakan storytelling. Alat peraga ini banyak banget nih, macam-macam jenisnya. Teman-teman bisa cari aja di Google alat peraga mendongeng atau alat peraga menggunakan bahan-bahan yang teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin, karena alat peraga ini banyak banget, bisa dari kertas, bisa dari boneka, bisa menggunakan baju, kostum, atau apapun menyesuaikan cerita yang teman-teman bawa. Yang kedua adalah gestur badan atau mimik. Gestur badan atau mimik di sini kita menyesuaikan dengan peran atau tokoh yang kita bawakan. Gak mungkin dong kita membawakan peran anak kecil tapi kita pakai suaranya suara berat atau suara cowok. Kalau kita bawain peran anak kecil, tentu aja suara kita harus cempreng, harus diimut-imutin misalnya, kayak gitu. Dan gestur badan juga menyesuaikan, misalkan kita menjadi anak kecil, berarti kita mungkin harus nggak lari-lari juga sih, maksudnya kita harus energik lah, harus misalkan gitu, atau nggak mungkin juga kan kita membawakan peran anak kecil tapi badan kita bungkuk, lemes kan, karena anak kecil itu identik dengan ceria, terus energik, powerful gitu, kayak gitu. Itu pentingnya mimik wajah dan gestur tubuh. Yang ketiga sama seperti yang kedua, yaitu mimik wajah dan gestur tubuh. Suara juga menyesuaikan. Kalau kita bawain peran anak kecil, suara kita harus jadi cempreng kayak gini. Tapi kalau kita bawain peran jadi kakek-kakek, suaranya juga tetap harus berat, kayak gitu. Yang keempat, yang paling penting dan biasanya dilupain sama teman-teman storyteller adalah pemilihan cerita. You have to tell the stories that you like. Teman-teman harus pilih cerita yang teman-teman emang tahu atau teman-teman kuasain. Jadi teman-teman gak harus ngapalin semua bagian cerita dari awal sampai akhir karena teman-teman udah tahu jalan ceritanya kayak gimana. Jadi teman-teman bisa melakukan improvisasi atau teman-teman bisa mendalami karakter dari cerita tersebut. Jadi itu dia beberapa tips dalam melakukan storytelling. Itu dia. Udah, itu dia. Dadah.